Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di kesempatan kali ini kami akan membahas hasil analisis kami mengenai video yang berjudul Cinta Subuh. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya Murwani Widi Astuti dengan NIM B03211056 dan teman saya Lia Soja dengan NIM B03210001. Lalu dengan saya Nabila Fitanuova dengan NIM B03210057. Dengan saya juga Nashwa Nur Fauziah dengan NIM B03210060. Saya Niputu Marsila Davilen Ismaya dengan NIM B03210062. Saya Nurlina Malika Dewi dengan NIM B03210065. Dalam hasil analisis kami membahas 6 materi antara lain. Yang pertama yaitu pacaran, yang kedua yaitu melanggar perintah sholat, yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat bekerja keras, yang kelima membangunkan dan mengingatkan sesama muslim untuk sholat, dan yang terakhir ada berbicara dengan orang tua. Yang pertama yaitu pacaran. Di dalam video tersebut diceritakan bahwa Angga dan Ratih menjalani suatu hubungan atau biasa yang disebut dengan pacaran. Dalam Islam sendiri, berpacaran merupakan suatu hal yang dilarang dikarenakan berpacaran termasuk perbuatan yang mendekati zina. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Next. Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya pacaran merupakan sebuah ikatan yang tidak resmi, dan terbentuknya sebuah ikatan resmi hanya dapat dilakukan dengan cara menikah. Dalam sebuah hubungan yang tidak resmi dapat mendekatkan pelakunya ke arah zina, dan sudah jelas bahwa zina merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah. Tak lepas dari itu, zina juga bukanlah jalan yang baik di dalam agama Islam. Karena hal itulah larangan dalam berpacaran dalam Islam sangat ditekankan dalam ayat ini untuk menghindarkan umat Islam dari perbuatan zina. Maka dari itu, perbuatan Angga dan Ratih termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Namun, setelah itu, Ratih memutuskan hubungan antara dirinya dan Angga. Keputusan Ratih tersebut merupakan keputusan yang tepat dikarenakan ia berusaha untuk berhenti dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dapat mendekatkan kepada zina. Maka dari itu, keputusan Ratih sejalan dengan nilai yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Walaupun si Ratih sendiri alasannya memutuskan Angga bukanlah karena ia ingin menjauhkan dirinya dari zina ataupun dia sudah sadar bahwa pacaran itu merupakan perbuatan yang mendekatkan kepada zina. Alasan Ratih memutuskan Angga sendiri adalah karena Angga tidak melakukan kewajiban sholat subuh. Namun saya rasa keputusan Ratih tersebut sejalan dengan surat Al-Isra ayat 32 tersebut. Yang kedua adalah tidak melaksanakan dan menunda sholat. Dalam cuplikan awal terselip makna bahwa Anda tidak melaksanakan sholat subuh pada waktunya
dan malah melakukan sholat subuh pada jam 7 pagi, yang artinya adalah sholat duha. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah, yaitu pada firman-Nya di Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang menyatakan dengan jelas bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Inna sholataka nat alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan juga di firman-Nya pada surat Al-Isra ayat 78, yaitu aki sholat talidulu kisabisi illa pasaki laili wakur ana fajar inna qur'ana fajri kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat di Quran Surah Al-Isra ayat 78. Kemudian Allah juga mengancam orang yang suka menunda-nunda sholat pada firman-Nya di surat Al-Ma'un ayat 4-5. Failul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai mengerjakan sholat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rangga sudah tidak melaksanakan sholat dan menunda waktu subuh dengan tidak bangun segera untuk menunaikan ibadah sholat tepat waktu. Malah kembali tidur di mana sudah melanggar ketika firman Allah bahwa setiap manusia wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat tanpa menunda-nunda. Apalagi pada waktu subuh sesuai di Al-Isra disaksikan oleh para malaikat. Juga terdapat pada sunnah qobliyah di mana kita mendapatkan pahala seperti bumi dan isinya. Maka dari itu kita tidak boleh lalai dan mengerjakan sholat seperti Rangga. Yang ketiga, mendirikan sholat. Setelah bertarung dengan batin dan berusaha untuk sedikit demi sedikit melawan rasa kantuk dan malasnya, akhirnya Angga perlahan bisa menunaikan sholat, mulai dari yang harus terpaksa karena dibangunkan dengan cara yang kasar, lalu mulai bisa bangun sendiri lewat bantuan alarm. Kemudian berkembang lagi dengan hanya mendengar suara azan subuh berkumandang, ia langsung bangun dan segera berwudu. Progresnya semakin membaik terlihat dari perilakunya setelah dia dengan sangat rajin menunaikan sholat subuh tepat waktu di masjid dan dengan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut 45, Allah berfirman, Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan pada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Kum ya Bilalu fa'arihna bisolah. Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Hikmah sholat. Ribuan hikmah yang dapat kita peroleh dari menunaikan sholat. Orang yang menjaga sholatnya, maka secara tidak sadar akan terjaga pula perilakunya. Barang siapa yang memperbaiki kualitas sholatnya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas perbuatannya pula. Berikut beberapa hikmah dari kita menunaikan sholat.
Pertama, sholat sebagai penolong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad, beliau mendirikan sholat. Dua, kebaikan yang banyak. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata yang artinya, siapa saja menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang ketiga adalah sholat sebagai pengukur dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat pun menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahi bihinnal khotoya. Yang artinya itu adalah pemisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Yang keempat adalah pemalas menjadi pekerja keras. Kerja keras adalah sebuah keharusan yang dimiliki seseorang agar bisa hidup tenang, baik untuk beribadah maupun dalam bermasyarakat. Sebab dengan kerja keras, maka seseorang akan mendapatkan penghidupan yang baik. Tokoh Angga dalam film Cinta Subuh tersebut memiliki sifat kerja keras yang dapat kita teladani. Angga terus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Usahanya pun tidak mengkhianati hasil, agar berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia impikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105 adalah ayat yang memotivasi orang-orang mukmin untuk beramal dan bekerja. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat. Allah melihat amal dan pekerjaan hamba-Nya, demikian pula dengan Rasulullah semasa hidupnya. Sehingga motivasi yang dapat kita teladani adalah beramallah dan bekerjalah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, jangan ria, jangan mengharap pujian manusia, karena Allah lah yang melihat dan menilai amal-amal itu. Kemudian Rasulullah dan orang-orang beriman juga akan mengetahui dengan sendirinya tanpa dipamer-pamerkan dan tanpa didemonstrasikan. Inilah yang menjadi etos kerja seorang muslim yang sesungguhnya. Next. Yang kedua adalah sifat malas. Sebelum menjadi orang yang rajin dan bekerja keras, Angga adalah seseorang yang malas. Ia tidak mau berusaha dan hanya ingin bersantai-santai di apartemennya. Bahkan ketika waktu subuh tiba, Angga enggan membuka mata dan memenuhi kewajiban untuk sholat. Sifat malas seperti yang Angga lakukan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga umat Islam harus segera hijrah dari sifat bermalas-malasan ini. Jika tidak, sifat ini akan menghalangi umat Islam untuk mencapai semua keinginannya. Next. Dalam surat An-Nisa ayat 71 dan 72 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru thubatin aw infiru jami'a.
Wa inna minkum laman la yubatti-anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran, berkelompok-berkelompok atau majulah bersama. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Next. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di antara kaum muslimin ada yang enggan atau bermalas-malasan untuk pergi ke medan pertempuran dengan bermacam alasan. Dalam tafsir Tahlili terbitan Kemenak dijelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lemah iman dan orang-orang munafik yang selalu terdapat dalam setiap peperangan dan perjuangan di sepanjang masa. Karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak bermalas-malasan. Terdapat doa yang selalu dibaca Nabi Muhammad SAW agar dilindungi dari sifat malas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berdoa. Next. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Next. Kemudian yang kelima, mengingatkan sesama muslim untuk sholat. Yang pertama, hukum meninggalkan sholat karena tidur. Hadis riwayat Muslim mengatakan apabila seseorang tidur setelah masuk waktu sholat dan ia mengetahui akan melampaui waktu sholat, maka haram baginya tidur. Dan orang tersebut mendapatkan dua doa sekaligus, yaitu dosa meninggalkan sholat dan dosa karena tidur. Lain halnya apabila ia bangun tidak seperti dugaannya, melaksanakan di waktu itu juga, maka ia tidak akan bisa sholat. Sedangkan dalam potongan video klip menunjukkan bahwa Angga meninggalkan sholat subuh secara sadar dan sengaja karena tidak dapat berbagi. Padahal dalam Islam sebenarnya tidak serta-merta menghukumi dosa bagi para hambanya yang meninggalkan sholat karena tidur, karena pada hakikatnya terkadang seseorang meninggalkan kewajiban bukan karena ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kita harus segera taubat dan memperbaiki diri apabila kita meninggalkan kewajiban dengan unsur sengaja. Yang kedua, membangunkan dan mengingatkan sesama muslim untuk sholat. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Angga yang telah sadar akan kesalahannya mulai membenahi diri dengan meminta tolong oleh temannya. Teman Angga akhirnya mulai membangunkan Angga dan mengingatkan Angga sebagai sesama muslim untuk beribadah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa sunnah hukumnya membangunkan orang sedang tidur untuk melaksanakan sholat. Terlebih lagi kalau waktunya sudah hampir habis. Beliau berdalil dengan ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat kedua yang artinya, saling menolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqulu sya'irallahi wa lasyahra wala tahad ya wala qalaida wala aminal baital haram maya ba'tawuna fad'in dan mirrabbihim waridwana wa idza fasadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ansattukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan khalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Isi dari Surat Al-Maidah adalah menyarankan bahwa hidup tolong-menolong dan membantu dalam kebaikan. Gotong royong atau tolong-menolong bermakna yaitu kebaikan dan keburukan. Islam mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan buruk. Apabila seseorang berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mendukung hal tersebut. Salah satu contohnya adalah upaya teman Angga untuk tetap berusaha membangunkan dan mengingatkan Angga untuk beribadah sholat, walaupun pada awalnya Angga masih kesusahan. Pada akhirnya, teman Angga mampu mengajak Angga ke dalam jalan kebenaran dan kebaikan. Poin yang terakhir adalah adab berbicara kepada orang tua. Sikap tokoh Angga yang tidak sesuai dengan adab terhadap berbicara kepada orang tua dapat kita lihat dari menit 1 lebih 44 detik sampai dengan menit kedua lebih dari 40 detik. Dari adegan tersebut dapat kita lihat secara sekilas bahwa hubungan Angga dengan bapaknya tidak baik ditunjukkan dari perkataan Bapak Angga yang menyatakan bahwa Angga tidak pernah mengangkat telepon dari nomor bapaknya. Selain itu, di akhir percakapan, Angga menggunakan nada yang kurang lembut dan sedikit membentak serta mengakhiri sambungan secara sepihak tanpa salam. Padahal dalam ajaran agama Islam, seorang anak diwajibkan untuk berbuat santun, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perilaku Angga kepada kedua orang tuanya tentu sangat bertentangan dengan kandungan ayat tersebut. Seharusnya saat orang tua ingin menghubungi, walaupun hanya sekedar menanyakan kabar, kita tetap memberikan respons yang baik. Kemudian saat mengakhiri panggilan, ia seharusnya menunggu bapaknya untuk menyelesaikan percakapan, lalu memutus sambungan dengan ucapan salam, meskipun sudah dipenuhi dengan emosi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sikap Angga ini adalah kita harus tetap menjaga hubungan baik kepada orang tua, terlebih lagi ketika kita sudah hidup jauh dan terpisah dari orang tua, serta selalu santun dan lemah lembut ketika bercakap dengan orang tua, walaupun sedang dalam keadaan tidak baik, marah, atau kesal kepada mereka. Sekian, kami kira materi yang dapat kita sampaikan dari analisis video Cinta Subuh. Kami harap materi-materi tadi berguna bagi pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.